Bukan sekali ini warga Kalibata, Jakarta Selatan merasakan banjir. Setiap hujan turun tak kunjung henti dan sungai Ciliwung meluap, banjir selalu bertandang. Namun kali ini banjir tak hanya dirasakan warga bantaran sungai. Banjir terjadi secara merata di seluruh penjuru Jakarta. Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat banjir menggenangi lebih dari 300 titik. Warga yang belum mengungsi akhirnya dievakuasi paksa. Kamis pagi kawasan Bundaran HI menjadi kolam besar. Demikian juga dengan air mancur Bundaran Patung Kuda di dekat Monas. Istana pun sempat tergenang air. Banjir di hari Kamis 17 Januari 2013 membuat Jakarta nyaris lumpuh. Bus Transjakarta menghentikan operasinya karena banyak ruas jalur busway yang tergenang banjir. Perjalanan kereta pun terhambat. Pasalnya, stasiun Tanah Abang terendam banjir. Kondisi ini diperparah dengan jalur rel Sudirman yang tergerus banjir. Sementara itu, untuk mengurangi risiko tersengat listrik, Kamis pagi perusahaan listrik negara PLN juga memadamkan lebih dari 800 gardu listrik. Listrik baru akan dinyalakan apabila air sudah surut. Banjir diperkirakan masih akan berlanjut. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memperkirakan hujan lebat masih akan turun dalam 3 hari ke depan. Hujan akan turun pada malam dan pagi hari. Kondisi cuaca ini dipengaruhi oleh pergerakan angin dan pembentukan awan hujan. Dan pola ini masih bisa terulang dalam 7 hingga 10 hari ke depan. Banjir di ibu kota sampai saat ini masih belum sepenuhnya menampakkan tanda-tanda akan surut. Di sejumlah kawasan, banjir masih menggenangi pemukiman warga, sekalipun tinggi genangan mulai menyusut. Untuk mengantisipasi penyebaran penyakit pasca banjir, Suku Dinas Kesehatan dan Kecamatan Kebonjeruk, Jakarta Barat, Jumat pagi melakukan karbolisasi dan kaporitasi. Dengan menggunakan cairan dan bubuk disinfektan, petugas menyiram lingkungan dan WC umum serta sumur-sumur warga. Memasuki hari ke-10 banjir di Jakarta, setidaknya masih tercatat 14.000 pengungsi yang tersebar di 90 titik penampungan di 4 wilayah DKI Jakarta. Sekalipun jumlah pengungsi menurun, namun kualitas penanganan terhadap pengungsi di sejumlah titik penampungan masih jauh dari memuaskan. Paling tidak, dari pemantauan redaksi, manajemen distribusi bantuan untuk korban banjir masih kurang terkoordinasi dengan baik. Terbukti, masih banyak para pengungsi yang tidak kebagian bantuan. Di titik pengungsian kawasan Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, pengungsi harus berebut untuk mendapatkan bantuan paket sembako. Meski bantuan terus disalurkan, belum semua warga korban banjir merasakannya. Warga harus rela berdesakan dan mengejar truk bantuan yang datang. Selain paket sembako, warga juga masih sangat membutuhkan selimut, air bersih, dan obat-obatan. Penanganan terhadap korban banjir harus ekstra hati-hati dan butuh kesabaran, sebab tidak semua pengungsi mempunyai persepsi yang sama soal cara dan bentuk bantuan yang dibutuhkan. Dari pantauan Gubernur DKI Joko Widodo di lapangan, tidak sedikit warga yang menghendaki bantuan dalam bentuk fresh money atau uang tunai. Bahkan untuk rencana relokasi tempat tinggal, tidak sedikit warga yang menolak dengan sejuta alasan yang beragam. Perbaiki polanya. Artinya jangan berpikiran takut kehabisan stok gitu. Itu tanggung jawab kita. Kalau kurang kontak ke kita pasti. Ada kemungkinan nggak? Bahkan tawaran Pemda DKI untuk memindahkan pengungsi ke rumah susun Marunda juga tidak pernah berjalan mulus. Padahal fasilitas yang diberikan untuk pengungsi jauh lebih baik dan layak huni. Kalau sampai Marunda jalan kaki aja sampai sehari kok perlu itu. Jadi soalnya itu saya nggak ngerti gitu loh. Tidak ada paksaan, sampai Marunda nggak suka pulang aja. Kenapa masih marah-marah? Ratusan warga Muara Baru menolak diungsikan karena alasan lokasi rumah susun jauh dari rumah mereka. Warga umumnya memilih pulang ke rumah untuk menjaga harta benda, meskipun sebagian besar rumahnya masih terendam banjir. Mau ke Pluit aja lah. Enggak lah, jauh. Bapaknya kan kerja mungut, jauh. Padahal saat ini sudah ada 400 unit rumah susun di Marunda yang disediakan Pemprov DKI Jakarta untuk menampung korban banjir Pluit. 1.200 unit sisanya akan dibangun di Muara Baru dan Muara Angke sebagai antisipasi banjir yang akan rampung tahun depan. Namun, terlepas dari problematika penanganan korban banjir,
Kucuran dana untuk tanggap darurat banjir ini harus benar-benar sampai dan bisa dinikmati mereka yang membutuhkan. Jangan sampai alokasi dana tanggap darurat ini menguap, tidak jelas manfaatnya bagi para korban. Tim Liputan Trans 7.